udah jadi daratan tuh. Ketika udah jadi daratan, siapa sih yang punya daratan ini? Itu kan pertanyaan tuh. Ya. Nah, terus keluar tuh namanya hak pengelolaan lahan untuk Jakarta. Itu bulan Agustus 2017. Keluar HPL, jadi tanah ini milik, dikeluarkan panduan rancang kota untuk kawasan ini. Udah itu dibuat. Yang terkenal nomornya itu 206 tuh. Ya. Yang selalu kesebut-sebut 206 tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu kan gini kira-kira Pak Haji. Ini kalau ini lahan nih, ini lahan gitu ya. Kira-kira terus di lahan ini mana hijau, mana rumah, mana jalan. Itu kan dibuat petanya tuh. Inilah panduan rancang kota. Itu jadi nih. Dengan ada panduan rancang kota, maka bisa dibuat HGB atas lahan-lahan yang ada di situ. Dari situlah kemudian mereka boleh membangun. Karena mereka boleh membangun, lalu mereka melakukan kegiatan pembangunan. Nah, problem dari mereka kemarin itu, mereka taati itu semua kecuali IMB. Jadi ketika bangun nggak ngurus IMB, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan. Tapi apakah bangunannya sesuai dengan rencana tata kota? Sesuai. Jadi bangunannya secara aturan tidak melanggar bangunannya. Proses membangunnya nggak pakai IMB. Gitulah kira-kira. Jadi karena itu kemudian kita bicara tentang bagaimana memanfaatkannya. Nah, ini lagi-lagi Panji. Sebelum kita tugas di sini, pemerintah DKI itu membuat perjanjian kerjasama dengan pihak swasta. Ini yang bikin situasi juga lebih rumit. Kerjasama apa kalau boleh tahu Mas Anies? Dan ini dalam konteks pemanfaatan reklamasi. Jadi gini, kalau dalam semua urusan di Jakarta, kita itu statusnya regulator. Kalau urusan reklamasi, kita ini bukan regulator aja. Kita ini pihak. Artinya jadi terkait dalam kerjasama tersebut, nggak di luar meregulasi ini gitu kan? Dan kalau ada namanya perjanjian kerjasama, itu artinya apapun isinya itu mengikat seperti undang-undang bagi yang tanda tangan. Jadi kalau Panji sama saya bikin perjanjian kerjasama, meskipun isinya aneh, tapi kalau saya tanda tangan, Panji tanda tangan, ya kita berdua harus menjalankan. Itu yang dilakukan revisi atau tambahan-tambahan perjanjian semuanya dikerjakan 11 Agustus 2017, 2 Oktober, 5 Oktober itu dikerjakan. Dan di situ mengatur tentang kewajiban-kewajiban DKI dan kewajiban dari pihak pengembang. Nah, kenapa ini kaitan sama IMB nih? Kenapa penting? Jadi gini, cerita dikit boleh ya? Silakan Mas. Saya bikin 2 jam nih video. Tapi dikit. Udah jadi daratan tuh. Ketika udah jadi daratan, siapa sih yang punya daratan ini? Itu kan pertanyaan tuh. Nah, terus keluar tuh namanya hak pengelolaan lahan untuk Jakarta. Itu bulan Agustus 2017. Keluar HPL, jadi tanah ini milik DKI. Ketika udah jadi milik DKI, terus pertanyaannya, apakah boleh dibangun di lahan ini? Bagaimana caranya? Apa dasarnya? Nah, kemudian keluar namanya HGB. Tapi HGB itu sebelum bisa keluar hak guna bangunan, maka di wilayah itu harus ada namanya panduan rancang kota. Sebentar. Miliknya kan milik DKI. HGB-nya itu kita bisa ngasih ke orang gitu kan. Jadi lu boleh menggunakan bangunan gitu. Utamanya HGB yang diberikan kepada pengembang gitu. Betul. Itu diatur lewat perjanjian kerjasama. Yang tadi kita bahas. Jadi dikeluarkan panduan rancang kota untuk kawasan ini. Udah itu dibuat. Yang terkenal nomornya itu 206 tuh. Yang selalu kesebut-sebut 206 tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, itu kan gini kira-kira Pak Haji. Ini kalau ini lahan nih, ini lahan gitu ya. Kira-kira terus di lahan ini mana hijau, mana rumah, mana jalan. Itu kan dibuat petanya tuh. Inilah panduan rancang kota. Itu jadi nih. Dengan ada panduan rancang kota, maka bisa dibuat HGB atas lahan-lahan yang ada di situ. Jadi kemudian keluarlah HGB. Bayang ya, tanahnya milik Pemprov. Kemudian Pemprov melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
dari dasar kerjasama itu, maka pihak ketiga boleh membangun. Aturan membangunnya ada pada PRK, Panduan Rancang Kota, yang 206 itu. Ya. Dari situlah kemudian mereka boleh membangun. Oke. Karena mereka boleh membangun, lalu mereka melakukan kegiatan pembangunan. Nah, problem dari mereka kemarin itu, mereka taati itu semua, kecuali IMB. Jadi ketika bangun, nggak ngurus IMB. izin Mendirikan bangunan. izin dengan bangunan. Tapi apakah bangunannya sesuai dengan tata kota, rencana tata kota? Sesuai. Jadi bangunannya secara aturan tidak melanggar bangunannya. Proses membangunnya nggak pakai IMB. Kenapa disegel? Karena tidak punya IMB. Ada juga yang disegel karena bangunannya melanggar aturan tata kota. Misalnya di tempat itu cuma boleh bangun 2 lantai. Terus dia bangun 4 lantai, disegel. Lalu dibongkar tuh yang 2 lantai lainnya. Karena cuma boleh 2 lantai. Tapi kalau yang ini terjadi, dibangunnya sesuai dengan panduan rancang kota. Cuman nggak ngurus IMB. Ya. Nah, waktu Mas Anies bikin penyegelan yang rame, pencitraan segala macam, itu yang Mas Anies lagi segel, sebenarnya emang bangunannya nggak punya IMB, atau itu adalah sebuah seremoni penyegelan pembangunan pulau, atau sebenarnya yang mana sih? Gini, apakah itu penyegelan pertama? Bukan. 2015 disegel, 16 disegel, 17 disegel. Pulaunya atau bangunannya? Bangunannya. Tapi Pemprov itu dicuekin. Betul-betul dicuekin, artinya mereka jalan terus tetap. Udah disegel jalan terus? Jalan terus. Jadi kita ini nggak dianggap gitu. Jadi dari gubernur-gubernur sebelumnya sebenarnya? Iya dong, iya. Nah, jadi 2018 saya datang juga ke situ. Segel lagi? Disegel. Waktu itu juga saya nggak tahu nih gimana nanti hasilnya. Tapi kan kira-kira saya pasang badan di situ. Terus saya bilang bahwa tempat ini satu, terbuka untuk umum. Bukan lagi tempat yang eksklusif tertutup. Terus yang kedua, bahwa kita akan tegakkan aturan secara serius. Kita tunggu, ternyata efektif. Tidak pakai bentak-bentak, nggak pakai dimarah-marah. Pokoknya cuma datengin, sampaikan pesan aja. Dan itu membuat rasanya efektif. Karena sesudah itu, pertama kalinya dibandingkan segel yang sebelumnya, mereka berhenti kegiatan bangunan, mereka ke pengadilan, mereka bayar denda semuanya, semua aturan diikuti kemudian. Setelah semua aturan yang diharapkan oleh Pemprov diikutin, semua denda dibayarkan, baru Pemprov ada di posisi berkewajiban otomatis. Jadi kalau ini Panji melanggar, nggak punya IMB, terus Pemprov datang segel, terus Panji bilang, oke, kalau gitu. Dan yang kita lakukan bawa Panji ke pengadilan. Hakim menentukan, Panji dikasih denda sekian-sekian, terus Panji bayar dendanya. Selesai, maka terus Panji ngurus izin, ya dikasih izin dong. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.